Kita baca dulu Amsal 17 ayat 6. Baca dengan keras ya bersama Kak Papa ya. 1, 2, dan 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kak Papa baca lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa ya yang dimaksud kalau mahkota orang tua itu anak cucunya? Kalau ada orang itu punya mahkota, mahkota itu pakainya bukan di tangan, benar nggak? Apalagi di kaki, di pinggang nggak muat ya. Mahkota itu dipakainya di mana? Di atas kepala, benar ya? Dan orang yang memakai mahkota itu pasti rasanya apa? Perasaan apa? Oke, ini sedikit kuis. Perasaan apa yang muncul dari orang yang pakai mahkota? Can you imagine yourself wearing a crown and then you enter a room? Oke, kira-kira perasaan apa yang muncul? I can imagine. Kalau misalnya Kak Papa kan sehari-hari gini nggak pakai mahkota. Kalau tiba-tiba dapat kesempatan pakai mahkota yang asli, yang bagus gitu ya. Terus kakak masuk sebuah ruangan dengan mahkota di atas kepalanya kakak, maka perasaan yang muncul adalah perasaan bangga. Ya kan? Ada sebuah perasaan bangga dari orang-orang tua yang muncul bukan karena dia punya banyak uang. Bukan karena dia punya mobil, rumah, harta benda dan lain-lain. Kak Papa jadi ingat, iya ya firman Tuhan ini bener banget. Beberapa kali Kak Papa tuh ngobrol sama opa-opa, sama oma-oma. Yang mereka banggakan, kebanyakan waktu mereka cerita, itu adalah anak dan cucu mereka. Yang mereka ceritakan itu bukan gini, kamu tahu nggak tabunganku di tabunganku, uang di tabunganku tuh ribuan dolar. Aku punya emas. Enggak. Biasanya opa oma itu kalau ketemu temennya, ketemu teman dekatnya yang sudah lama enggak jumpa, pasti cerita, anakku itu sekarang melayani Tuhan loh. Cucuku juga. Cucuku itu pernah waktu kebaktian diminta sama kakaknya pimpin doa. Waktu opa dan oma cerita tentang cucunya, yang ada di hati mereka adalah rasa bangga. Itu seolah-olah seperti Alkitab katakan, mereka itu mahkotanya adalah anak dan cucu. Ya nggak mungkin ya kita lihat opa oma semua pakai mahkota ya, lucu ya. Tapi itu ilustrasi, menggambarkan how proud your grandparent of you. Betapa bangganya opa dan oma sama kamu. Sama setiap kita cucu-cucunya. Walaupun kadang opa sama oma gak selalu bangga-banggain cucunya ya di depan banyak orang. Malah kadang kita kesel ya. Oma nih loh yang gak enak diceritain juga. Kadang kita jadi malu. Tapi percayalah, perasaan opa dan oma terhadap kita adalah itu. Bangga. Bukan cuma sayang, tapi bangga. Aduh, coba deh kalau kakak ketemu opa omanya kalian. Yang keluar tuh adalah gini loh, rajin loh ikut CG Kids, bisa loh kesaksian di CG Kids, dikasih tugas PAW sama kakaknya, pinter. Wah lebih pinter ini cucunya oma daripada oma. Pinter dia bisa main piano, pinter dia bisa komputer. Nggak asing kata-kata itu ya, dan bagi kita opa dan oma itu Alkitab katakan sebagai kehormatan. Artinya apa? Bersyukur loh, mengenal kakek dan nenek adalah berkat dari Tuhan. Kalau kalian mau catat ya. Mengenal kakek dan nenek adalah berkat dari Tuhan. Kenapa kok dibilang mengenal? Kalau ngomong punya, semua kita pasti punya kakek dan nenek. Pasti. Karena enggak mungkin toh papa mamanya kita itu datang dari bulan. Enggak kan? Papa dan mamanya kita itu pasti punya papa dan mama juga. Paling enggak kita punya berapa pasang kakek dan nenek? 2. Kakek dan nenek dari papa,
kakek dan nenek dari mama. Cuman tidak semua orang bisa mengenal kakek dan neneknya. Contoh, Kak Pau tidak pernah kenal kakek dan nenek dari papanya kakak. I don't know, I never met my grandpa and grandma from my father's side. Karena apa? Karena sebelum Kak Pau lahir, opa-opanya kakak dari sisinya papa sudah meninggal duluan. Jadi kakak nggak kenal mereka, cuman tahu fotonya. Kalau kita bisa kenal sama opa dan omanya kita sekarang ini, that's a blessing from God. Itu kehormatan buat kita, it's an honor for us to know them. Kita bisa tahu, oh kakekku itu ini, oh nenekku itu dulu kerjanya ini. Yang buat kita bangga bukan harta mereka atau nggak punya harta. Jangan malu kalau kakek dan neneknya orang sederhana. Nanti kita lihat ya, mereka itu dipakai Tuhan di hidup kita. Yang penting kita itu lakukan firman Tuhan hari ini. Iya ya, aku ini kebanggaannya opa dan oma, kakek dan nenekku. Dan aku ini bersyukur bisa kenal kakek dan nenek di hidupku. Karena tidak semua anak bisa kenal kakek dan neneknya. Ya. Dan kita akan lihat apa sih yang Alkitab itu inginkan untuk kita lakukan. Bukan cuman sekedar, ya wis lah Kak, pokoknya aku punya opa oma di rumah. Kalau misalnya udah gak punya opa oma, prinsip ini kalian bisa terapkan kepada orang tua, siapapun itu, orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu bisa jadi saudara, bisa jadi orang yang kita jumpai di mana-mana. Ya, prinsip ini bisa dipakai memperlakukan orang-orang tua. Kita lihat di dalam Alkitab. Di 1 Timotius 5 ayat 1. Ini Paulus menasehati Timotius. Timotius itu orangnya anak muda yang keren, sudah jadi pemimpin gereja besar. Dipakai Tuhan, hebat. Tapi Paulus itu bilang begini sama Timotius, di 1 Timotius 5 ayat 1 bunyinya begini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Kakak suka versi NLT-nya bilang begini, never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Artinya gini kalau dalam bahasa Inggrisnya, jangan pernah berkata dengan kasar atau keras kepada orang yang lebih tua. Tapi berbicaralah kepada mereka itu dengan hormat, seperti kalau kita itu ngomong kepada ayah kita. Alkitab itu keren Pol. Alkitab itu kasih contoh. Coba ya, kalau kita sama papa itu figur yang kita hormati di rumah. Kadang sama mama kita masih kayak yang suka membantah-membantah, kadang dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau papa sudah atau papa sudah bilang, Koko, gitu ya. Atau papa bilang, Titi, sudah dengan nada datar, dengan tegas memanggil nama kita, biasanya kita akan langsung respect. Tidak berani teriak-teriak lagi, tidak berani bantah. Nah, firman Tuhan itu minta, ajarkan kepada kita, kalau kalian mau catat bagaimana kita memperlakukan kakek dan nenek, opa dan oma, orang-orang yang lebih tua. Yang pertama adalah, perlakukan kakek dan nenek dengan sikap baik dan hormat. Selalu perlakukan kakek dan nenek, opa dan oma itu dengan sikap yang baik dan hormat. Sikap yang baik dan hormat itu apa? Artinya kita itu tidak kasar. Tidak ngomong dengan teriak-teriak. Kecuali memang omanya nggak dengar. Terus kita bilang, itu loh mak. Gitu ya. Kecuali karena memang emaknya kurang dengar, baru kamu boleh nadanya lebih tinggi dari biasanya. Mau makan enggak Pak? Gitu ya, karena emaknya gitu ya. Tapi kalau ngomong biasa, Mak ini nasinya.
Mak tak bantu ya, oma tak bantu ya. Jangan pernah kasar sama opa dan oma. Perlakukan opa dan oma itu dengan baik. Dengan hormat. Respect our elders. Ya, kalau di tempat umum, Kak Popo juga belajar. Misalnya kakak sudah duduk duluan, terus ada orang yang lebih tua, usianya oma-oma gitu datang. Langsung yuk kita berdiri, kasih tempat duduknya kepada orang yang lebih tua. Karena kakinya lebih gampang capek, lebih gampang gak kuat. Dengarkan baik-baik ya, opa dan oma itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kalian bisa kenal opa dan oma, itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu artinya opa oma kalian itu dikasih umur panjang sama Tuhan. Jangan pernah anggap opa dan oma itu adalah beban. Nggak seneng kalau ada oma ikut jalan. Jadi lambat. Oma itu Kak, apa-apa pelan. Hei, dulu waktu oma SD, oma tuh juga bisa lari, bisa manjat pohon loh, jangan-jangan. Ya kan? Tapi sekarang karena sudah usia, tubuhnya jadi lebih lemah. Jalan jadi lebih pelan. Ayo, anak-anak Eagle Kids, jemaat Eagle Kids Voltage, have a big understanding. Jadi anak yang bijaksana. Jangan minta oma lari kayak kamu. Ya, jangan minta opa jalannya cepet kayak kamu. Sabar, slow down. Ada waktunya kok kamu bisa jalan sama temenmu tuh lebih cepet. Tapi ketika ada oma dan opa, sabarlah dikit. Demi apa? Bersikap baik sama mereka. Bukan cuman karena, iya ya kasihan, bukan. Apalagi mungkin kita tahu, mungkin usianya gak bisa selama kita. Biasanya orang tua-tua itu dipanggil Tuhan duluan kan. Bukan cuman karena kasihan, tapi karena kita hormat. Ini adalah papa dan mamanya, papa mama kita. Sekarang jadi opa omanya kita. Jadi kita bersikap baik. Apalagi bersikap baik contohnya. Kalau ngasih sesuatu jangan dilempar. Ya. Ini loh, kadangkala mereka itu mau ambil aja butuh waktu kan. Mungkin kalau di film-film tuh seperti slow-mo itu loh. Terus kita tuh sudah pengen main. Tolong emak ambil minum. Aduh emak ini kita lagi asik nih, kita ambilin terus kita cepet-cepet pengen emak tuh lari ke sini ambil. Mungkin gerakannya emak tuh sebentar pelan, lebih pelan. Kakak tahu kalian itu generasi yang sangat cepet. Kakak ngerti rasanya. Sama kayak kakak itu dengerin kalau misalnya diundang acara terus ada bapak-bapak yang sudah lebih tua itu naik terus bilang begini. Selamat pagi semuanya. Saya sangat senang. Gitu. Rasanya kayak ngomong apa sih cepetan. Gitu ya. I understand that feeling. Tapi ingat selalu bersikap baik. Kalau mau kasih bantal, mau kasih handphone, mak mau bales ini enggak ngerti caranya. Jangan dimarahi. Mak ini mesti loh, nenek ini mesti loh, bobo ini mesti loh. Gini loh, Pak. Enggak gitu. Ya, perlakukan mereka dengan baik dan hormat. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun harus koreksi, kadang ya namanya orang tua, opa oma itu kan kadang sudah bisa bikin sesuatu yang salah juga kan. Bukan gitu caranya gitu ya. Firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau mau negur, tegurlah dengan respect juga. Amin. Ya. Dan yang kedua, selain kita perlakukan kakek nenek dengan sikap yang baik dan hormat, yang kedua tuh ada di ayat yang keempat. Sabar dulu ya, kita baca dulu, terus jangan ketawa-ketawa dulu ya. Ayat 4 bilang begini, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka
mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jangan fokus ke jandanya ya. Tapi maksudnya dibilang begini, kalau ada nenek-nenek atau oma-oma atau opa, dia punya anak atau cucu. Hendaknya mereka, yaitu anak dan cucunya ini, belajar berbakti. Berbakti itu apa ya? Belajar sayang, balas budi. There you go. Pay back all the kindness yang kita pernah terima dari papa mama, termasuk dari grandparents. Karena di sini dibilang, baik itu kepada orang tua ataupun nenek. Apa Kak, balas budi apa sama nenek? Coba ingat baik-baik. Kebaikan apa ya yang nenek pernah lakukan ke kita? Mungkin kasih angpau. Mungkin beberapa nenek jagain kita dari kecil waktu papa dan mama kerja. Nemenin kita. Mungkin beberapa kakek dan nenek ngajak kita main. Kalau datang bawain kita kesukaannya kita, beliin kita mainan. Atau masak makanan yang enak yang kita suka. Aduh, masakannya Oma ya, masakannya Popo itu ya. Restoran kalah Kak. Sampai ada itu loh gambar lucu, meme itu. Ada anak yang kecil gitu ya. Maksudnya biasa gitu kecil. Dia datang ke rumah grandmanya gitu. Keluar dari rumah grandmanya gimana? Cabi. Karena apa? Yang namanya grandma, grandpa tuh sayang banget sama cucunya. Diam-diam gitu ya, tanya, mau es krim? Mau jajan apa? Bahkan kadang ya, saking sayangnya ya. Misalnya, nggak boleh sama papa mama makan mie instan. Kadang-kala cheatingnya tuh sama siapa? Sama grandpa. Jangan bilang-bilang papa mama ya, dikasih uang, dikasih permen, dikasih es krim. Opa oma itu baik sama cucunya. Baik. Nah makanya Alkitab ini ajarkan apa? Jangan lupakan kebaikannya opa dan oma, tapi berusahalah pay back the kindness. Balas budi. Caranya gimana? Ya Kak, nanti Kak kalau aku sudah punya uang Kak, emak tak beli popcorn. Ya nggak bisa makan sudah ya. Nanti Kak, nek sudah besar Kak, emak tak beliin sepatu roda. Ya nggak perlu maknya. Bukan itu. Caranya gimana? Berbuat baik dari sekarang kepada kakek dan nenek. Bantu mereka dalam kelemahan mereka. Coba kakak ajak pikir. Opa dan oma itu kekurangannya apa? Oh, enggak bisa Kak, kalau mau Zoom itu bingung. Enggak punya temen. Jangan kesel kalau emak bilang, ya apa ini? Emak mau ketemu emak, temennya emak Zoom. Bahkan, kalian itu bisa inisiatif. Mak, tak teleponin Kasen. Terus satu kasen gitu telepon-teleponan hanya untuk nyapa emak. Pakai teknologi itu untuk menyenangkan hati opa dan oma. Kalian tahu? Opa dan oma itu adalah orang yang paling kesepian. Makanya kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati mereka, lakukan. Contoh misalnya papa mama bilang begini, ayo C, ayo Ko, ayo Ti, kita ke rumah emak. Jangan komplain. Oh males di rumah emak panas, bosen di situ ndak ada ini, ndak ada itu, enak di rumah. Ingat, berbuat baik sama opa oma. Datang untuk menyenangkan mereka. Bahkan kalau perlu, ayo mam, emak tuh suka makan apa ya? Pakai angpauku aja wes.
Kita beliin kesukaannya oma sama opa apa. Jadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan juga berbakti. Membalas kebaikan opa dan oma. Karena firman Tuhan bilang itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang sudah punya ide di pikirannya mau membuat opa dan omanya senang? Lakukan ya sepulang dari ibadah ini. Lakukan sesuatu untuk menolong mereka dalam kelemahan mereka. Buat mereka happy. Ya. Dan yang ketiga itu ada di 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5 itu bilang begini. Sebab aku teringat, ini masih sama ya, Paulus ngomong kepada Timotius ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus ini bisa melihat iman itu apa sih? Hubungan dengan Tuhan. Itu ada sama neneknya Timotius. Jadi namanya neneknya Timotius dicatat di Alkitab sebagai yang namanya Luis. Ternyata dari imannya Luis itu jadi imannya Eunike, terus jadi imannya Timotius. Artinya apa? Apa yang perlu kita lakukan? Yang nomor 3 adalah ini. Teladani iman kakek dan nenek. Kalau kalian bisa punya kakek dan nenek yang rajin ke gereja. Kalau kalian bisa punya kakek dan nenek yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu benar-benar berkat yang luar biasa. Teladani iman mereka. Kakak dulu punya engkong. Engkong itu papanya, mamanya kakak. Itu dulu gak kenal Tuhan. Kalau ditanyai agama apa Kong? Selalu jawabannya gini, agamanya engkong tuh gak ada di Indonesia. Jadi engkong tuh gak pernah ke gereja, gak pernah ke vihara juga. Tapi satu ketika karena pernah jatuh, singkat cerita engkong tuh jadi percaya Yesus. Mau ke gereja. Nah yang kakak tuh gak pernah lupakan pemandangan yang kakak, oh ya by the way engkongnya kakak sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang paling kakak tuh sering ingat, itu adalah pemandangan di mana engkongnya kakak tuh duduk, ambil kacamata, Alkitabnya besar, baca Alkitab setiap hari. Tuhan itu kasih contoh kayak gitu lewat opa omanya kita untuk apa? Supaya kita tuh bisa meneladani imannya mereka. Mereka itu, apalagi kalau opa oma dari kecil sudah cinta Tuhan ya. Mudanya melayani Tuhan sampai tua juga masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu kayak ngasih tahu kita gini loh. Mau enggak sampai nanti kamu tua, kamu setia sama Tuhan, cinta sama Tuhan tuh kayak opa oma. Opa oma itu walaupun sudah tua, tetap cinta Tuhan Yesus loh. Tetap suka baca Alkitab, walaupun Alkitabnya gede banget ya. Bahkan kakak tuh pernah ketawa gara-gara apa? Engkongnya kakak tuh baca Alkitab tuh pakai kaca pembesar. Supaya tulisannya tuh jadi besar. Kakak cuma geli gitu ya. Tapi satu hari kita juga akan tua. Nggak usah nantilah, sekarang aja. Coba lihat, apa teladan yang baik dari opa dan oma yang kalian bisa ikuti. Oh kak, opa oma itu suka bagi-bagi makanan kak sama tukang becak. Kak, oma itu kak suka masak, terus diantar ke tetangga. Kak, oma itu doain orang sakit. Apalagi kalau opa oma tuh melayani Tuhan. Teladani iman mereka. Amin. Ya, kayak ini, Timotius ini. Ada imannya mamanya, ada imannya neneknya namanya Luis. Dan kalau misalnya opa omanya belum kenal Tuhan Yesus, belum mau ke gereja, ayo, mau gak jadi cucu yang bisa bikin opa oma kenal Tuhan? Berdoa untuk opa oma, terus bilang, Oma, ayo ikut aku ke gereja. Oma, Tuhan Yesus baik loh. Waktu oma sakit, pegel-pegel, dipijet. Oma, tak doain ya Tuhan Yesus sembuhkan oma. Opa, mungkin opanya lebih galak kadang-kadang ya. Jangan takut, Tuhan Yesus sayang sama opa. Percayalah ya,
bisa jadi gini loh. Papa mama itu sudah berusaha supaya opa oma tuh bisa ke gereja tapi enggak mau. Jangan-jangan itu artinya Tuhan mau pakai kamu sebagai cucunya. Amin. Kakak itu banyak lihat anak-anak seusia kalian dipakai Tuhan bawa opa omanya itu kepada Tuhan Yesus. Banyak lihat, karena itu kakak sampaikan ini. Kalian juga bisa dipakai Tuhan untuk bilang sama opa oma Tuhan Yesus sayang opa dan oma. Tuhan Yesus sayang, doakan. Kalau kita enggak sopan, kalau kita enggak berbuat baik, oma opa mana mau kenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, malah seneng banget. Kakak pernah tahu tuh di gereja ini tuh banyak banget yang emaknya pelayanan pendoa, papanya tuh pelayanan singer atau usher, terus anaknya pelayanan juga di CG Kids. Banyak yang kayak gitu. Luar biasa, puji Tuhan ya. Nanti di rumah tuh seneng gitu ada damai sejahtera. Nah, yang terakhir apa? Selain kita meneladani imannya kakek nenek, kita doakan mereka ya kalau belum percaya sama Tuhan. Yang keempat itu ini. Menerima berkat rohani dari kakek dan nenek. Jangan kira ya, kakek nenek itu cuma bisa kasih kita makanan. Bisa kasih kita uang. Opa dan oma itu dipakai Tuhan untuk memberikan berkat rohani kepada kita. Ya, kita lihat satu cerita. Buka sama-sama di Kejadian 48. Kakak bacain dulu lengkap ya, nanti habis ini tak ceritain. Oke. Ini ceritanya setelah Yusuf itu jadi orang sukses di Mesir, ingat nggak? Yakub itu kan diajak pindah kan ke Mesir. Terus Yusuf itu punya anak loh, sudah besar-besar namanya Manasye dan Efraim. Berarti kemudian Yakub tambah lama tambah tua. Nah ceritanya ini waktu itu ayat pertama, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf. Jadi ada pegawainya Yusuf bilang begini, Pak Yusuf lapor, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ayat 2. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ini loh yang luar biasa tadi ya. Orang tua itu kadang sendirian, sepi apalagi kalau sudah sakit. Mungkin duduk di kursi roda, mungkin sudah tidak bisa bangun. Pernah lihat oma kayak gitu? Atau mungkin omanya mama. Ya, atau emaknya mama. Sekali lagi, orang tua, elders, grandpa, grandma, great grandpa, grandma, itu bukan beban. It's not a burden, bukan beban. Tapi berkat dari Tuhan untuk mengajarkan kita itu respect sama elders ya. Ada berkat rohaninya loh. Makanya Yakub itu, Yusuf, waktu dibilangin, Yusuf papamu sakit. Yusuf ini gak bilang gini, ya, tak kirimin obat ya. Telepon dokter Gih. Enggak. Yusuf itu kan orang sibuk ya. Dia orang penting loh di Mesir. Dia drop everything. Dia panggil anaknya dua. Lihat ya. Manasye dan Efraim ini bisa jadi lagi main sama temennya. Tapi waktu dipanggil sama Yusuf mungkin gini kalimatnya ya. Manasye, Efraim, ayo ikut papa. Opa sakit. Manasye sama Efraim itu langsung loh ikut sama Yusuf datang kepada opanya yaitu Yakub. Gak pakai tunda-tunda, gak pakai lama-lama. Dan ini loh, kakak terharu bacanya. Opa oma itu kalau dikunjungi sama anak cucunya itu sukacitanya besar. Walaupun badannya lemah. Lihat ya firman Tuhan bilang apa? Israel itu mengumpulkan kekuatannya. Aku ini lemes tapi aduh anak cucuku mau datang. Jadi dia itu langsung menguat-nguatkan diri. Supaya apa? Supaya bisa duduk di tempat tidurnya. Ketemu sama anak sama cucunya. Itu loh kakek dan nenek. Nah lihat ya. Untuk apa mereka itu datang? Pertama, berkat rohani itu bukan uang. Oke. Berkat rohani itu bukan warisan. Ya, berkat rohani itu yang pertama itu adalah kasih dan penerimaan. Lihat ya di ayat yang ke-10 dikatakan begini,
Lalu mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka, itu artinya mendekatkan anak-anaknya Yusuf ya, mendekatkan Efraim dan Manasye kepada ayahnya. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Manasye ini anak muda keren ganteng, pasti ganteng ya anaknya Yusuf ya. Waktu disuruh sama papanya Yusuf, ayo deket sama opah. Mereka itu mau loh dipeluk dan dicium sama opah. Hei, jangan pernah menolak untuk dipeluk dan dicium oleh grandpa dan grandma. Jangan pernah merendahkan mereka di dalam hati. Dan berkata, I don't like the smell of old people. Don't say that. Don't ever say that. Karena opa dan oma itu pengen peluk. Dicium, sayang. Orang tua juga, papa mama itu sengaja bawa kalian visit ke opa dan oma. Jangan ogah-ogahan. Misalnya oma tuh lagi berbaring gitu ya. Deketin. Peluk. Tangannya dipegang. Jangan mojok. Ayo ma pulang, gak enak. Jangan gitu. Ambil setiap kesempatan untuk oma tuh bisa sayang sama kamu. Terimalah berkat rohani itu. Kasih itu. Sayang dari opa dan oma. Dan bukan cuma dipeluk dicium ya. Lihat ini ayat yang terakhir. Ayat 20 dikatakan. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu. Katanya dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Yakub itu memberkati. Jangan disepelekan doanya papa mama dan doanya opa oma. Kalau oma opa masih sehat, sesekali boleh datang. Oma, aku ulang tahun loh hari ini. Ayo oma doain aku. Mungkin omanya malu-malu. Oma enggak bisa doa. Enggak apa-apa oma. Doa itu kan enggak harus kata-katanya bagus. Ya, justru kalau bisa kita minta didoakan sama orang tua, minta didoakan sama kakek nenek. Jangan malah sini-sini opa doain. Lari enggak mau. Ya opanya enggak bisa ngejer lah ya. Kasih kepalanya. Kalau perlu minta opa oma itu tumpang tangan. Karena berkat rohani untuk hidupmu dan masa depanmu, itu Tuhan juga berikan lewat mulut opa dan oma. Amin. Kak, aku kok jadi merasa bersalah ya. Aku sama opa oma tuh kadang suka tengkar. Ribut-ribut dikit ya. Itu biasa. Apalagi kalau tinggalnya serumah. Ya kan? Tapi jangan pernah kasar. Oke? Dan jangan pernah menolak untuk menolong mereka. Semaksimal mungkin. Kalau memang kamu salah, jangan malu untuk bilang I'm sorry, maaf gitu ya. Oke? Kakak mau berdoa untuk kalian yang punya opa oma. Kita mau doa sama-sama yuk. Habis ini dedikasikan waktu, kalian berkati opa dan omanya kalian. Apa yang mau didoakan? Mungkin yang pertama supaya opa oma terus setia sama Tuhan Yesus. Doakan kesehatannya, itu yang paling utama juga. Ya kan? Terus kemudian yang ketiga, doakan hubungannya. Supaya opa oma hubungannya baik. Sama anak, cucu, menantu, semuanya baik. Keluarga besar kalau misalnya masih ada yang gak enakan satu dengan yang lain tuh opa oma loh yang paling sedih. Kalau ada saudara bertengkar gitu opa oma loh yang paling sedih. Ayo kita doain. Siapa yang siap doain opa omanya? Ya.